warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan rencana strategi pembelajaran untuk materi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Sebelum memulai, saya akan perkenalkan diri. Nama saya M. Tripanyesti, Widya Iswara Ahli Utama di Pusat Diklat SDM LHK. Baik, saya akan memulai. Untuk strategi pembelajaran wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, mata pelatihan ini berada pada agenda 1, yaitu agenda kepemimpinan dan bela negara. Selain mata pelatihan ini, wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, ada yang disebut juga bela negara kepemimpinan Pancasila. Pada mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila terdiri dari 5 pokok materi. Yang pertama, konsep wawasan kebangsaan. Kedua, rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Signifikansi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional dan kaitannya dengan Pancasila. Pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja. Dan yang terakhir, inventarisasi aksi, solusi kreatif, dan nilai kekinian sebagai wujud kewaspadaan nasional. Rencana strategi pembelajaran pada mata pelatihan ini ada 5. Yang pertama adalah menciptakan suasana kondusif dan persepsi yang sama dengan peserta pelatihan. Untuk menciptakan suasana kondusif ini, kita bisa memberikan kegiatan permainan-permainan ataupun games-games yang membuat peserta bisa nyaman berada di dalam kelas. Contohnya, saya akan memberikan gambar kepada mereka dan mereka akan menebak gambar apakah itu. Kemudian sekaligus itu adalah untuk penyamaan persepsi antara peserta pelatihan dengan apa yang akan kita bahas pada mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini. Selanjutnya, yang kedua, menyampaikan dan mendiskusikan setiap materi pokok dengan metode yang bervariasi. Contohnya, metode yang kita gunakan ceramah, kita variasikan dengan diskusi, studi kasus, ataupun dengan yang lainnya. Artinya tidak monoton dalam memberikan atau menyampaikan setiap materi pokok tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap selesai satu materi pokok dilakukan energizer atau peregangan. Ini boleh dilakukan oleh peserta ataupun fasilitator. Maksudnya ide di sini. Nah, contoh energizer atau peregangan, kita memutarkan musik, kemudian peserta diminta untuk melakukan gerakan-gerakan yang reaktif atau aktif sehingga membuat lebih nyaman kembali untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, memberikan apresiasi kepada kelompok atau individu yang aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Bentuknya apa? Misalnya kita berikan permen atau mungkin sesuatu seperti buku, cerita, dan lain sebagainya. Itu boleh kita lakukan. Dan yang terakhir adalah pada setiap akhir dari kegiatan membahas materi pokok tersebut, kita beri kesempatan kepada peserta untuk membuat rangkuman. Rangkuman ini nanti akan dijadikan bahan terakhir buat mereka atau peserta diklat untuk menyamakan persepsi kembali bahwa apa yang sudah didiskusikan dari awal sampai akhir mereka sama.
Selanjutnya, saya akan sampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan pada mata pelatihan ini. Seperti biasa, ceramah umum digunakan. Kemudian brainstorming, juga ada tanya jawab, diskusi kelompok atau disko, kemudian presentasi, penugasan, dan presentasi. Alat bahan yang akan digunakan, pertama tentunya laptop dan LCD, kemudian modul, kertas plano, metaplan, spidol, bahan studi kasus, alat-alat permainan, dan juga bisa ditambahkan yang lain sesuai dengan kebutuhan. Sekarang saya akan masuk kepada submateri pokok 1, adalah pengantar wawasan kebangsaan. Pada saat menjelaskan submateri pokok 1, saya akan menggunakan metode ceramah, brainstorming, dan tanya jawab. Pada materi pokok 2, deklarasi Juanda, keteladanan bela negara Juanda, dan keutuhan teritorial. Di sini juga akan saya berikan metode yang bervariasi. Misalnya pada saat menyampaikan deklarasi Juanda, kita berikan kesempatan kepada peserta untuk membuat kelompok. Mungkin di sini akan kita gunakan metodenya kelompok. Kemudian yang lain bisa kita gunakan juga brainstorming, kemudian menonton video untuk keteladanan bela negara dari Haji Juanda, ataupun tanya jawab. Selanjutnya, untuk submateri pokok 3, ada 4 di sini. Pertama adalah review visi dan tujuan negara, kemudian sistematika dan tujuan pembangunan dalam mewujudkan visi dan tujuan negara. 3, pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara. Dan terakhir adalah signifikansi Pancasila dalam kerangka nilai-nilai dasar bela negara. 4 submateri pokok ini akan digunakan metode yang bervariasi juga, seperti submateri pokok 1 dan 2 sebelumnya. Selanjutnya adalah submateri pokok 4. Di sini ada 2, yaitu korupsi dan kerjasama. Metode yang akan kita gunakan atau saya gunakan di sini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan presentasi. Yang terakhir, submateri pokok 5 adalah inventarisasi solusi kreatif, kewaspadaan nasional, pembangunan kinerja organisasi. Dengan memvariasikan metode-metode yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini akan membuat materi ini menjadi nyaman untuk didiskusikan dan dipresentasikan ataupun dibahas tentunya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian strategi dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.